Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita di sini akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan kita ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 16 November 2022, Pekan Biasa ke-33, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada. Terimalah madah pujian,
Yesus sabda keselamatan, Kau selami lubuk hati. Hidup kami Kau sayangi, Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Mazmur 17. Syukur atas keselamatan dan kemenangan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhanlah pelindung dan pembelaku, Allahku yang menyelamatkan daku. Tuhanlah gunung pengungsianku, perisai dan senjataku. Bentengku sangat terpuji. Aku berseru kepada Tuhan, dan aku diselamatkan dari musuhku. Maut mengancam aku bagaikan gelora ombak, malapetaka menyerbu aku bagaikan banjir. Jerat pratala meliliti aku, perangkap neraka menganga di hadapanku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Aku mengadu-adu kepada Allahku. Dari istananya Tuhan mendengar seruanku, dan teriakku sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku cinta padamu ya Tuhan kekuatanku. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku.
Bumi bergetar dan goyah, goncanglah alas gunung gemunuh, digoncangkan amarah Tuhan. Tuhan menyemburkan murkanya bagaikan asap, bagaikan api yang menghanguskan, bagaikan bara yang berpijar-pijar. Ia membungkukkan langit dan turun, kakinya beralaskan awan kelam. Ia menunggangi garuda dan terbang, melayang-layang dengan sayap terbentang. Ia berselubungkan kegelapan, bersembunyi dalam mendung yang menghitam. Ia menyambarkan halilintar dari tengah gumpalan awan, dan menghujankan es berkepal-kepal. Tuhan menguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengasah panah dan melepaskannya. Ia melemparkan tombaknya bertubi-tubi. Maka terbukalah dasar laut dan alas bumi tersingkap di hadapan kerta ancaman-Mu ya Tuhan, di hadapan semburan nafas-Mu. Ia mengulurkan tangan dari atas dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dalam. Ia membebaskan daku dari musuh yang perkasa, dari musuh yang kuat melebihi aku. Tuhan mendampingi aku pada hari kematianku. Ia menjadi sandaranku. Ia mengantar aku keluar dari alam maut. Ia menyelamatkan daku sebab Ia cinta padaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyelamatkan daku, sebab Ia cinta padaku. Engkaulah pelitaku ya Tuhan, Engkau menerangi kegelapanku. Tuhan mengajar aku karena aku jujur. Ia membalas aku sebab hidupku murni. Sebab aku tetap melakukan kehendak Tuhan.
dan tidak berbuat jahat di hadapan Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan kehendaknya tidak ku abaikan. Aku selalu terbuka terhadap Tuhan dan berusaha menghindarkan kesalahan. Dan Tuhan mengajar aku sebab aku jujur. Sebab hidupku murni di hadapannya. Engkau setia terhadap orang yang setia, dan terbuka terhadap orang yang terbuka. Engkau tulus terhadap orang yang ikhlas, tetapi cerdik terhadap orang yang licik. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati, dan menundukkan orang yang sombong. Sungguh Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Allahku, Engkau menerangi kegelapanku. Berkat bantuanmu aku menerobos pasukan musuh. Bersama dengan Allahku aku melompati benteng. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Engkau menerangi kegelapanku. Bacaan dari kitab pertama Makabe bab 9 ayat 1 sampai 22. Demetrius mendengar bahwa Nikanor dengan pasukannya tewas dalam pertempuran. Maka untuk kedua kalinya diutusnya Bakides dan Alkimus ke negeri Yehuda bersama dengan sayap kanan bala tentaranya. Mereka menempuh jalan menuju ke kota Gilgal, kota Maisalot yang terletak di daerah Arbela, dikepung dan direbut oleh mereka, dan banyak orang dibunuh. Dalam bulan pertama tahun 152, mereka berkemah di dekat Yerusalem. Tetapi mereka berangkat lagi dan menuju kota Berea dengan 20.000 orang pasukan jalan dan 2.000 orang pasukan berkuda. Dalam pada itu Yudas sedang berkemah di kota Elasa. 3.000 orang pilihan ada sertanya. Melihat bahwa jumlah pasukan musuh itu banyak, maka mereka sangat ketakutan. Maka banyak orang lenyap dari perkemahan, sehingga dari mereka hanya tinggal 800 orang saja. Melihat bahwa pasukannya melenyap, sedang pertempuran sudah mendekat, maka Yudas remuk redamlah hatinya, oleh karena tidak ada waktu untuk menghimpunkan mereka kembali.
Meskipun tawar hati, namun berkatalah Yudas kepada yang masih tertinggal itu, "Ayo, marilah kita menghadapi lawan kita, kalau kita dapat bertempur dengannya." Tetapi mereka mencegah dia, katanya, "Kita tidak dapat. Kini kita mesti menyelamatkan hidup kita dahulu. Nanti kita datang kembali bersama dengan saudara-saudara kita, lalu bertempur dengan mereka. Kini jumlah kita terlalu sedikit." Sahut Yudas, "Jangan sampai terjadi kita berbuat demikian dan lari dari hadapan mereka. Kalau memang saat kita sudah tiba, biarlah kita mati sebagai lelaki demi saudara-saudara kita. Tetapi janganlah kita mengaibkan kehormatan kita." Maka keluarlah pasukan musuh dari perkemahan, menyongsong pasukan Yudas. Pasukan berkuda musuh terbagi menjadi dua. Para pengumban serta pemanah mendahului pasukan. Semuanya penggempur yang gagah berani. Bakites sendiri berada di sayap kanan. Barisan itu datangnya dari dua sisi, sementara terompet ditiupi. Orang-orang yang dikeliling Yudas pun meniupi terompet juga. Bumi gegap gempita karena tempik sorak bala-bala itu. Pertempuran berlangsung mulai pagi hari hingga petang. Oleh Yudas dilihat bahwa Bakides serta inti balanya ada di sebelah kanan. Semua orang yang gagah berani mengikuti Yudas. Maka sayap kanan itu digempur oleh orang-orang Yahudi, dan pasukan itu dikejar sampai ke pegunungan Asdod. Ketika tentara-tentara di sayap kiri melihat bahwa sayap kanan digempur oleh orang-orang Yahudi, maka membeloklah sayap kiri itu ke belakang Yudas serta anak buahnya. Pertempuran menghebat dan di kedua belah pihak ada banyak orang tewas karena luka. Yudas pun tewas pula. Lalu orang-orang Yahudi lainnya melarikan diri. Yonatan dan Simon mengangkut jenazah Yudas, saudara mereka, lalu dikuburnya di makam nenek moyang mereka di kota Modein. Oleh segenap Israel, Yudas sangat ditangisi dan diratapi. Berhari-hari mereka berkabung dan berkata, bagaimana ia dapat tewas yang mampu menyelamatkan Israel? Lain-lainnya dari kisah Yudas, pertempuran-pertempuran serta perbuatan gagah yang diperbuatnya, serta keagungannya, tidaklah tercatat semua, sebab terlalu banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ketiga, bahwa orang harus berlaku tulus dan ikhlas dan rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Anakku, berlakulah tulus ikhlas di hadapanku, dan carilah aku selalu dengan hati sederhana. Barang siapa berlaku tulus di hadapanku, akan terlindungi dari serangan-serangan jahat, dan kebenaran akan membebaskan dia dari bujukan-bujukan para penipu serta fitnah-fitnah orang jahat. Apabila engkau telah terbebaskan oleh kebenaran, maka benar-benar engkau tentu tidak akan menghiraukan kata-kata hampa orang lain. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan doa syafaat bagi sesama kita. Marilah berdoa bagi pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Semoga pertikaian ini segera berakhir. Marilah kita doakan juga
Memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang pada saat ini sedang terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan mematahkan belenggu dosa tersebut serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Marilah kita doakan juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putramu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar kami dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk melakukan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.